Cerita dimulai saat USS Montana atau kapal selam milik Angkatan Laut Amerika Serikat dengan 156 awak sedang beroperasi jauh di dasar Palung Cayman di Laut Karibia. Selama misinya, kapal ini menangkap sinyal berupa objek dalam laut tak dikenal yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sebuah benda bercahaya melintas sangat dekat dengan kapal selam, sehingga mengakibatkan kapal kehilangan tenaga beberapa saat. Ketika tenaganya pulih, kapal selam sudah dekat dengan dinding ngarai bawah air, dan akhirnya menabrak dinding itu. Isi dalam kapal terbakar, dan terjadi kebocoran di mana-mana. Seorang perwira memerintahkan anak buahnya untuk segera melepas black box dan alarmnya ke darat, karena dia menyadari bahwa di kedalaman 2000 kaki tak ada lagi harapan untuk hidup. Akhirnya kapal selam hancur setelah bertabrakan dengan dinding batu, sehingga membuatnya tenggelam dan seluruh kru kapal selam tewas. Kotak hitam itu akhirnya ditemukan oleh kapal pencari ikan milik Bendix di wilayah Soviet. Lalu dengan segera mereka menghubungi dinas militer Amerika. Dengan cepat beberapa tim tentara Navy datang bersama wanita pemilik tambang minyak bawah air The Deep Core yang bernama Lindsay. Setelah memutar kotak hitam, ternyata kapal itu tenggelam di area tambang The Deep Core. Lalu selanjutnya pemerintah Amerika memutuskan untuk mencari jalur tercepat untuk mencari para korban, yaitu melalui tambang minyak Deep Core. Dengan alasan alat-alat yang akan dikirim dari Amerika akan sedikit telat akibat terhalang cuaca. Lindsay ikut serta karena dia keberatan jika tambang minyaknya itu dimanfaatkan. Bendik menghubungi pria yang merupakan pemilik tambang itu juga, yang juga merupakan mantan suami Lindsay bernama Bert, untuk mengumpulkan anak buahnya yang bekerja. Setelah berkumpul, Bert langsung di video call oleh komandan Amerika bernama Letnan Covey untuk memintanya menyiapkan anak buah, serta peralatan yang akan digunakan untuk mencari para korban. Sebagai pemilik tambang, Bert menolak karena merasa dirugikan. Apalagi mereka adalah orang Amerika. Namun Letnan merayunya dengan memberi Bert dan karyawannya dengan imbalan yang sangat besar, sehingga akhirnya Bert pun menerimanya. Bert segera menyuruh karyawannya untuk menyelam di kedalaman 1000 kaki. Namun di sana mereka belum menemukan apapun juga. Sementara Bert yang sedang mengecek robot airnya mendadak ditelepon oleh Lindsay karena masalah penggunaan tambang mereka. Bert menjelaskan bahwa dia juga mempunyai wewenang untuk memimpin tambang ini, jadi dia bebas melakukan apapun. Lindsay pun marah karena dia merupakan perancang kapal selam milik tambang, sehingga mau tak mau dia akan ikut dalam bersama tentara, karena hanya dialah yang tahu cara menggunakan kapalnya. Namun dengan cepat Bert langsung menutup monitornya karena dia juga kesal. Lindsay dan tim Navy pun dikirim ke ruangan dasar air yang ada di sana. Juga ada Bert yang sebelumnya memberi peringatan kepada tim bahwa di kedalaman ini seseorang bisa saja mengalami gejala tekanan otak, yang mana itu ditandai dengan tangan yang bergetar. Namun dengan sombongnya tim Navy mengatakan bahwa mereka telah terlatih di kedalaman seperti ini. Terowongan pun terhubung dan semua pun mulai memindah barang-barang mereka. Namun ketika itu salah satu komandan Navy bernama Lewis mendadak merasakan gemetar di tangannya. Tentunya tanda-tanda bahaya melandainya, namun dia mengabaikannya. Sementara itu Lindsay dan Bert kembali bertemu. Mereka mulai bertengkar, namun Bert memilih menjauhinya untuk menghindari pertengkaran. Tapi kali ini mereka harus bersatu untuk mencari para korban. Lindsay menanyakan kamar untuk tidurnya nanti, sehingga Bert pun memberikan kamarnya untuknya. Di saat itu juga Lindsay mempergoki cincin pernikahan yang masih dipakai Bert, yang mana itu pertanda bahwa Bert masih mencintainya. Namun Bert mencoba mengelak. Melihat itu Lindsay mendadak marah dan menyuruh Bert untuk melepaskannya. Bert yang ketika itu sakit hati kemudian membuang cincinnya di WC. Namun sesaat kemudian dia kembali mengambilnya karena perasaan yang masih ada pada Lindsay. Selanjutnya semua tim berkumpul untuk menyiapkan peralatan. Tim Navy memberikan para karyawan Bert sebuah alat mendeteksi radiasi, mengingat lokasi yang mereka jelajahi adalah bekas retakan nuklir yang dibawa oleh kapal selam. Awalnya para karyawan sempat ragu, namun si komandan dari Navy itu terus saja mendesak mereka untuk segera melakukan aksi pencarian. Bert pun meminta Lewis untuk memberikan waktu sebentar agar para karyawan tidur terlebih dahulu. Namun dia malah membentak dan mengancam akan membatalkan pembayaran selanjutnya. Salah satu anggota Navy menunjukkan sebuah alat pernapasan cair, di mana cairan itu akan berfungsi ketika mereka kehabisan oksigen di kedalaman. Sebelumnya dia memperagakannya kepada tikus. Dan hasilnya, sepertinya cairan itu tak begitu efektif untuk digunakan. Mereka pun menyelam dengan membawa 3 robot kapal selam yang mengangkut penyelam.
Mereka menyelam semakin dalam, sampai akhirnya menemukan bangkai kapal selam USS Montana. Sinyal radiasi milik Lindsay menyala, namun dia mengatakan bahwa radiasi di sini tak begitu berbahaya. Sampai pada akhirnya para tentara dan karyawan pun turun untuk memasuki kapal selam itu. Lalu robot RUB pun diluncurkan untuk men-scan benda-benda di sana. Lewis mendeteksi bahwa 21 rudal yang dibawa oleh kapal selam itu telah meledak, dan ledakan itu diperkirakan 5 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Akhirnya tim memutuskan memasuki kapal untuk mengevakuasi para korban. Di dalam sana mereka juga tercengang ketika melihat organ-organ tubuh yang melayang-layang. Tak bisa dibayangkan bagaimana rasanya terkena ledakan yang 5 kali lebih dahsyat dari bom Hiroshima. Mereka memasuki ruang kontrol dan menemukan para anggota, termasuk komandan kapal yang telah tewas. Lewis mengambil kunci di lehernya, sementara lainnya berpencar untuk mempercepat pencarian. Anggota yang lain dengan hati-hati memasuki ruang kontrol rudal. Lalu, salah satu penyelam bernama Jember tiba-tiba mengalami shock ketika melihat mayat sahabatnya di sana. Bert menyuruhnya untuk tenang karena kepanikan akan mengganggu pernafasannya. Akhirnya Bert pun menyuruhnya untuk memegang tambang, sementara dirinya akan turun menuju terowongan bawah tanah. Di sisi lain, Lewis membuka sebuah kotak rahasia menggunakan kunci yang dia dapatkan. Di dalamnya dia mendapatkan sebuah buku, yang mana buku itu berisi tata cara membongkar bom itu. Sementara Jember mendadak mendapatkan masalah ketika tali yang dia pegang putus. Bersama dengan itu sebuah cahaya muncul menakutinya, sampai membuat Jember kejang-kejang karena panik. Untungnya Bert segera menyadari, lalu dia merangkak naik untuk menolong Jember. Semua pun berkumpul untuk membantu Jember yang pingsan. Namun ketika Lindsay akan menyusul mereka, kapalnya mendadak didekati oleh cahaya misterius yang sempat memadamkan mesinnya. Untungnya mesin kembali menyala ketika cahaya itu pergi. Akhirnya semua pun kembali ke ruang utama untuk merawat Jember. Sementara Bert kembali bertengkar dengan Lindsay, karena ternyata Lindsay gagal menyimpan foto dan rekaman kondisi kapal itu. Sementara itu Lewis mendapatkan panggilan dari Letnan. Lalu dia diperintahkan untuk mempercepat misi mereka dan mengambil salah satu mini kapal selam untuk mengambil dan memperbaiki rudal bom yang tersisa. Lewis dan dua timnya pun dengan paksa merebut kapal mini milik Bert dan mengambil bom tanpa memberitahu mereka. Ternyata buku yang diambil oleh Lewis tadi merupakan tata cara membuka ikatan dari bom-bom itu. Tim dan lainnya sangat tegang saat melepas tali dari bom itu sesuai instruksi buku, yang mana akhirnya mereka berhasil juga. Sementara para karyawan sibuk melihat berita yang menuduh bahwa peristiwa tenggelamnya kapal selam itu akibat ulah Soviet dan Rusia. Sementara Lewis dan timnya berhasil membawa bom ke atas dengan diam-diam, tanpa memberitahu Bert dan yang lainnya. Di atas laut, kapal milik Bendik yang berisi letnan dan tentara Amerika oleng diterjang oleh badai, yang mana hal itu menyebabkan kerusakan pada derek tambang milik Bert. Komandan memperingatkan bahwa derek yang jatuh menuju ruang dalam air milik Bert, sehingga Bert pun langsung mengamankan apapun yang ada di dalam ruang selamnya. Kejadian itu membuat ruangan Deep Core hancur dan menewaskan beberapa karyawan di sana. Untungnya beberapa karyawan utama dan tim Navy masih selamat. Namun goncangan ombak itu membuat listrik padam, sehingga Lindsay pun terpaksa turun tangan untuk memperbaiki kabel, karena hanya dialah yang tahu bagaimana cara memperbaiki fasilitas di tambang ini. Mereka pun masuk ke bawah dengan pantauan tim. Namun monitor tiba-tiba padam, yang ternyata kembali diakibatkan oleh sosok cahaya tadi. Lindsay yang sendirian tanpa pantauan, dihantui oleh cahaya raksasa yang mirip dengan mangkok. Cahaya itu tiba-tiba menghilang. Lalu Lindsay pun kembali ke ruangan untuk menceritakan semua yang dia lihat. Lindsay menjelaskan kepada kelompok bahwa dia melihat cahaya aneh yang mengelilingi kapal selam. Bert menyangkal hal itu. Lindsay pun menjawab bahwa penyebab tenggelamnya kapal USS adalah bukan akibat Rusia, melainkan benda bercahaya itu. Mereka juga memberitahu tim Navy bahwa peristiwa kapal USS Montana bukanlah ulah Rusia. Namun sayangnya Lewis tak percaya, dan malah menyuruh mereka untuk segera mengangkut para korban. Lewis terlihat sangat ketakutan akan sesuatu. Saat semua tim memperbaiki sistem, Lewis dan anak buahnya diam-diam mengaktifkan kembali bom nuklir yang siap diledakkan. Rekan Bert memergoki itu melalui kamera CCTV dan langsung melapor kepada para karyawan. Saat itu Lindsay langsung marah karena para Navy itu telah memasukkan bom ke tempatnya tanpa izin. Ketika berhasil membobol ruangan yang dipakai untuk merakit detonator,
Lindsay langsung disabotase oleh Louis, karena Louis menganggap kalau dia adalah penghalang misinya. Bert berusaha merebut Lindsay dengan merayunya dan akhirnya dia berhasil. Pada akhirnya kelompok memastikan bahwa Lewis ternyata terkena gangguan kejiwaan akibat tak biasa dengan tekanan udara di kapal. Lewis mengalami paranoid yang luar biasa, di mana dia sangat takut diserang oleh Rusia. Dia juga menganggap bahwa cahaya yang dimaksud adalah persenjataan milik Rusia. Kini rencana Lewis adalah mengebom semua wilayah dasar laut di area kecelakaan itu. Malamnya semua mendadak dibangunkan oleh sosok air yang membentuk memanjang dan menyusuri seluruh kapal. Lindsay mengklaim bahwa itu adalah alien. Alien itu pergi menuju kamar Lewis, seakan ingin menunjukkan bom yang telah dirancang oleh Lewis. Saat semua masuk, Lewis pun menutup pintu, sehingga memotong badan alien itu. Lewis mengambil kelompok untuk mencoba berdamai dengan mereka. Rekan Lindsay menjelaskan bahwa air alien itu lebih mirip seperti alat pengintai yang canggih. Mustahil jika teknologi sekarang bisa menciptakan benda seperti itu. Cerita dari Lindsay membuat Lewis semakin ketakutan, sampai pada akhirnya dia menyuruh rekannya untuk segera meletakkan bom itu. Ketika para karyawan lengah, para navi mengancam mereka dengan senjata, sementara Louis pergi ke kapal mini untuk membawa bom itu ke dasar. Saat itu juga Jember kembali pulih dari komanya, dan dia pun membela Bert, karena dia benar-benar melihat cahaya yang tak masuk akal. Akhirnya Bert memutuskan melewati jalur pintas karena pintu utama telah dikunci, di mana dia harus menyelam tanpa pelindung, melewati jalur pembuangan walaupun air sangat dingin. Namun akhirnya dia berhasil menembus ke ruang kapal mini, di mana di sana juga ada Lewis yang siap untuk menyelam. Melihat Lewis yang lemah dan depresi, Bert hampir berhasil membunuhnya. Namun dia ketahuan dan hampir ditembak. Untungnya pistol yang digunakan Lewis kosong. Sampai akhirnya mereka bertarung di sana. Bert yang hampir terbunuh dibantu oleh rekannya, yang akhirnya membuat Lewis kabur untuk memasuki kapal. Kelompok pun datang membawa alat pelindung, dan Bert pun dengan cepat mengejarnya. Untungnya dia masih bisa meraih bom itu. Bert pun langsung menahannya dengan tali, sementara Lindsay ikut membantunya dengan menabrak Lewis menggunakan kapal cadangannya. Bert memasuki kapal Lindsay yang bocor akibat guncangan, sementara kapal Lewis menabrak tebing dan membuatnya kehilangan daya. Akhirnya kapal Lewis jatuh menuju kedalaman, sampai akhirnya kapalnya hancur bersamanya karena tekanan air. Sayangnya tali yang mengikat bom mendadak lepas dan menjatuhkannya ke dasar, sementara badan Lindsay terjebak di kapalnya dan mulai tenggelam. Di sini Lindsay mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Bert, yang mana dia mati seketika karena tekanan air. Bert dengan cepat membawa Lindsay ke ruang utama untuk diselamatkan. Setelah Bert berjuang menyelamatkan Lindsay, akhirnya Lindsay dapat selamat. Masalah kembali muncul di mana detonatornya ternyata masih aktif, dan bom itu wajib dibongkar agar tak meledak. Tim memilih Bert karena dialah satu-satunya orang yang memiliki skill menyelam. Akhirnya dia diberi pakaian selam khusus yang diberi oksigen cair, di mana Bert harus menyelam sedalam 16.000 kaki untuk menemukan bom yang jatuh. Cairan di dalam kostum itu akan memenuhi organ-organ tubuh, yang mana itu akan mencegah remuknya organ karena tekanan air. Tanpa oksigen cair itu kemungkinan tubuh akan hancur di kedalaman. Akhirnya dia melakukan penyelaman terdalam sepanjang sejarah. Ketika akan sampai di kedalaman 16.000 kaki, alat pelacak logam yang dibawanya mendadak hancur karena tekanan. Untungnya Bert mencoba lebih tenang walaupun tubuhnya hampir remuk karena tekanan. Dia sempat pingsan dan terbawa arus ke bawah. Namun untungnya Bert sadar dengan cepat, lalu menemukan dan menuju bom itu dengan instruksi Lindsay. Setelah situasi yang sangat menegangkan, akhirnya Bert satu persatu memotong kabel dengan benar, dan bom pun berhasil dimatikan.
Namun masalah kembali muncul setelah Bert tahu bahwa sisa cairan oksigennya hanya bertahan 5 menit saja, sedangkan dia membutuhkan 1 jam perjalanan untuk kembali ke atas. Di momen ini Bert mengirimkan pesan perpisahan kepada Lindsay, di mana dia sangat mencintainya dan pamit untuk pergi selamanya. Namun ketika Bert hampir tewas, cahaya aneh mendadak muncul untuk menuntun Bert menuju kapal transparan yang sangat megah. Di dalam kapal itu Bert akhirnya dapat kembali bernafas, dan Bert pun berkomunikasi dengan penghuni kapal itu. Layar lebar tiba-tiba muncul di hadapannya, lalu memperlihatkan semua peristiwa yang berhubungan dengan perilaku buruk yang dilakukan umat manusia. Alien menjelaskan bahwa mereka telah memberi kebebasan kepada manusia sejak awal penciptaan, namun sekarang mereka malah merusak diri mereka sendiri. Mereka kemudian menunjukkan kepada sebuah berita yang menyiarkan kondisi saat ini tentang fenomena luar biasa di sepanjang pantai benua di permukaan bumi. Alien mengendalikan air untuk membentuk mega tsunami setinggi 1000 meter. Kejadian ini terjadi di semua pesisir seluruh bumi. Tujuannya adalah untuk mengancam populasi manusia, karena alien sudah risih melihat manusia yang saling membunuh. Bert bertanya atas dasar apa alien akan memberikan bencana besar kepada manusia. Alien lalu menunjukkan klip sejarah Hitler, genosida, dan peperangan lain yang telah membunuh orang tak bersalah. Namun kali ini alien membatalkan mega tsunami-nya setelah menyadap pesan antara Bert dan Lindsay, dan menyadari bahwa manusia masih memiliki belas kasihan satu sama lain. Singkatnya, alien pun mengirim pesan melalui Bert untuk menyuruh Lindsay agar bertahan di kapalnya karena mega tsunami itu telah dibatalkan. Lalu kemudian Bert dibawa ke atas laut bersama dengan kapal alien yang sangat besar. Kapal alien itu sampai menyundang tambang deep core ke permukaan, yang di dalamnya berisi Lindsay dan timnya. Bert keluar dari dalam kapal alien bersamaan dengan Lindsay yang keluar dari kapal selamnya. Di akhir film mereka pun bertemu dan bersatu. Di sana spesies alien ini menunjukkan wujudnya kepada semua orang untuk memperingatkan agar mereka tak lagi saling berperang. Kemudian film pun akhirnya berakhir.